Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga semua yang hadir di sini. Saya lihat 168 ini nambah terus ya. Hari Sabtu menjelang akhir tahun. Nah, saya mulai slide pertama sekaligus memperkenalkan diri. Mudah-mudahan slide-nya bisa juga diterima teman-teman. Saya mulai dengan slide pertama ya. Kalau kita lihat judulnya pengetahuan dasar SMKK. Jadi pengetahuan dasar ya, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi untuk kebutuhan tender proyek konstruksi. Jadi perhatikan teman-teman, untuk materi ini tidak hanya pengetahuan dasar, agak detail biar menarik, mudah-mudahan bisa membantu memberi semangat teman-teman. Perhatikan betul bahwa kalau kita bicara secara umum bahwa tahapan tender prekonstruksi itu pasti di awalnya ada persiapan materi-materinya ya, persyaratan-persyaratannya, kemudian ada prakwal, ada persiapan penawaran, kemudian dari eh, calon penyedia jasa itu mengajukan penawaran, terus dievaluasi penawarannya ya. Di situ ketahuan tuh menang, kalah, pemenang satu, pemenang dua, kemudian pemberian kontrak. Dan ini tahapannya ini sangat pendek, ya sangat pendek. Jadi kita harus betul-betul mempelajari persyaratan dan tata caranya, kemudian waktunya, ya. Yang paling penting di dalam eh, pertanyaan itu siap-siap dengan apa yang menggugurkan dan tidak menggugurkan dalam tender ya. Kadang-kadang tanda tangan ini kalau belum gimana menggugurkan nggak gitu. Kalau dokumennya tidak lengkap apakah menggugurkan atau tidak itu harus dikuasai betul ya. Jangan sampai kita lalai karena ngejar sesuatu tahu-tahu justru gugur ya dianggap gugur. Nah, ini hati-hati. Jadi pelajari persyaratan dan tata cara. Demikian juga teman-teman kita tidak bisa membedakan atau menyamakan tender yang dilakukan di pertambangan, di PU, kemudian di swasta. Semua tergantung kepada persyaratan ya, persyaratan. Jadi harus menguasai betul materi-materi atau persyaratan tender. Nah, umumnya kalau di tender konstruksi saya menggunakan nanti peraturan apa aja ya, itu pasti penyedia atau pengguna jasanya sudah menyiapkan dokumen tender apa saja. Kemudian dia umumkan ya. Terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai akhirnya kan penyelesaian pekerjaan ya, penyelesaian pekerjaan. Nah, kita lihat bahwa urut-urutan ini tidak baku ya, tidak baku. Umumnya seperti ini. Nah, kemudian kosakata yang terkait dengan SMKK, kira-kira ada 10 di sini ya. Bukan berarti ini nomor urut dari atas ke bawah, tidak. Kalau tender, kalau kita bicara di konstruksi, pertama itu selalu yang ditanyakan komitmen keselamatan konstruksi. Itu selembar ya, selembar ditandatangani harus disubmit. Tapi nanti ada catatan, ya. Kan yang tanda tangan ini orang nomor satu dari perusahaan Anda gitu ya. Ada nanti persyaratan harus sudah ada tanda tangannya belum? Kalau kalau belum bagaimana gitu ya. Terus nanti diminta lagi tanda tangannya. Nah, itu komitmen. Yang kedua pasti kita diminta juga bagaimana rencana mutu pekerjaan konstruksinya. Ya, siap-siap dengan data ini. Sesederhana apapun seperti apa, judul ini selalu harus ada di pikiran kita. Kemudian program mutu. Ini biasanya kalau dari konsultan maupun dari kontraktor juga diminta ya, diminta juga. Kemudian nomor 4, khususnya kontraktor, dia diminta RKK atau rencana keselamatan konstruksinya seperti apa. Ini yang paling banyak ya. Itu ada urutan-urutan elemennya itu banyak sekali kalau yang rencana keselamatan konstruksi. Mau sesederhana apapun, mau serumit apapun, nomor 4 ini kita harus sudah punya template-nya ya, template-nya. Nomor 5 ini kalau kemungkinan atau sudah diputuskan proyeknya ini
eh, klasifikasinya sedang besar ya, nomor 5 itu. Bukan berarti yang kecil pun tidak terkena ya, tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan bisa, tapi persyaratannya yang dalam bentuk bendel itu ada ya, untuk yang kalau disingkat tuh RKPPL. Kemudian juga yang nomor 6 yang sering ditanyakan itu adalah rencana manajemen lalu lintas pekerjaan, RMLLP ya. Ya ini untuk yang sedang dan besar ya, sedang dan besar. Yang kecil enggak, tapi bisa jadi juga ya, bisa jadi. Kemudian yang nomor 7 kita harus membiasakan dengan bendel atau mampu untuk membuat biaya penyelenggaraan SMKK ya. Itu nomor 7 yang ada 9 item itu ya. Harus diisi, ngisinya seperti apa nanti kita bahas. Kemudian kadang-kadang juga sudah diminta waktu tender itu untuk pekerjaan tertentu itu sudah membuat analisis keselamatan konstruksi. Bahkan diuji di situ ya untuk pekerjaan tertentu ya, mungkin satu atau dua gitu ya. Nah, yang nomor 9 kita juga harus membiasakan proyek ini eh, masuk dalam kategori apa dan petugas atau personilnya selevel ahli atau petugas ya, selevel ahli atau petugas. Nanti kita lihat ahli bisa muda madya utama, untuk yang kecil bisa petugas ya, petugas, dan kembangannya nanti kita bahas juga. Nah, yang ke-10 ini eh, perlu juga diketahui bersama, setiap proyek itu pasti sudah ditetapkan risiko keselamatan konstruksinya ya, kecil sedang besar umumnya begitu. Nah, dari kecil sedang besar ini akan, oh berarti butuh ahli ya, butuh petugas gitu ya. Kemudian nanti lari ke atas lagi ya, butuh RKPPL atau RMLLP, bisa seperti itu. Jadi 10 item ini sering yang ditanyakan. Nah, seberapa dalam nanti kita lihat berikutnya. Jadi item 10 ini ya. Kembali lagi pelajari persyaratan SMKK dan bagaimana cara evaluasi. Jadi kita kalau sudah submit dokumen, nanti mereka melakukan evaluasi. Bobotnya berapa? Dapat berapa? Evaluasi untuk SMKK-nya ya. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Ini eh, flashback kembali, tadi sudah dijelaskan sama Mas Arif. Saya pengalaman juga di kontraktor, kemudian sebagai konsultan, kemudian di swasta juga, di swasta maupun di BUMN maupun anak perusahaan BUMN. Jadi bisa kelihatan di sini ya. Dan saya juga di konsultan pengawas ya, konsultan pengawas. Nah, ini ada nomor kontak saya, nomor email saya, silakan untuk dihubungi kalau memang ada yang penting atau butuh konsultasi, silakan ya. Nah, dalam sesi kali ini saya mencoba untuk sharing ya. Sharing itu kenapa? Karena saya pengalaman membantu tender, kemudian juga hasilnya ya biasa, kalah menang ya, kalah menang. Tender proyek bandara ya, pesertanya itu ada apa, beauty contestnya itu ya, saya bisa pelajari kalah menangnya di mana gitu, kalah di mana. Kemudian di proyek gedung swasta ya, ternyata ada jebakan-jebakannya di situ. Waduh, ini ternyata kalah waktu itu kan ya, kalah. Kemudian ada yang juga yang menang gitu ya. Kemudian pabrik ya, saya pernah juga di pabrik. Nah, kemudian yang membantu untuk seleksi. Jadi kalau konsultan itu kan istilahnya seleksi ya. Tender di proyek pemeliharaan jalan tol. Nah, saya bantu, berhasil kan gitu ya, bantu. Kemudian ada juga yang waktu pembangunan jalan tol ya. Saya juga bantu, ada yang kalah, ada yang menang. Jadi ini proses belajar ini luar biasa. Tidak bisa kita pastikan menang, tetapi dalam pelaksanaannya saya membantunya itu kadang-kadang di tengah jalan ataupun memoles tampilan presentasi. Nah,
memang kuncinya juga ada di presentasi ya, presentasi eh, siapa yang nanti atau calon pemenangnya ini. Nah, saya banyak membantu di sini, jadi nanti lebih banyak sharing ya, sharing di situ. Nah, peraturan umum tentang SMKK itu kalau kita bisa lihat yang paling dasar sekali yang lengkap itu ada di peraturan Menteri PUPR 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi atau biasa disingkat KK gitu ya. Nah, peraturan ini sebenarnya cukup lengkap. Di dalamnya itu ada bagaimana kalau tender, bagaimana untuk konsultan pengkajian, untuk konsultan perancang, konsultan pengawas ya, kemudian kontraktor sampai ke tahap serah terima. Itu ada semua, ya, ada semua. Nah, kemudian ada juga ternyata kurang detail ya, kurang detail Permen PUPR itu. Dikasih lebih detail lagi. Panduan operasional tertib penyelenggaraan ya. Itu pakai surat edaran tahun 2022 keluar juga lebih detail lagi. Jadi kita kalau mau belajar penerapannya atau contoh-contohnya sudah ada di situ. Tetapi di sisi lain juga LKP itu eh, mengeluarkan juga aturan yang mirip-mirip bahkan lebih detail ya, lebih detail tentang pemilihan kalau tender-tender pemerintah ya ada di situ. Nah, juga disinggung mengenai pengadaan barang jasa ada di Permen PUPR nomor 7 tahun 2019. Ini masih terkait. Nah, di samping itu kita juga harus menguasai peraturan-peraturan teknisnya atau standar-standarnya ya. Jadi ini nanti kita mendasari slide-slide selanjutnya dari dasar slide ini. Kita lihat lagi. Nah, ini saya punya formula Excel-nya, ya, punya formula Excel-nya. Dengan melihat satu lembar saja, selembar Excel itu, saya bisa tahu, saya mau pingin tahu yang mana. Ini contohnya yang terkait dengan kita. Tentu pertama adalah bagian kedua, itu pasal bab 2 ya. Itu tentang rancangan konseptual jasa konsultansi. Ini di awal sekali ya, di awal sekali. Kemudian di situ dibahas tentang perencanaannya bagaimana, perancangannya bagaimana. Karena dasar dari perancangan ini yang akan ditenderkan dalam pelaksana konstruksi. Nah, yang paling banyak diuraikan itu kan yang bagian ketiga ini ya, merah ini yang kasih saya tanda panah di sini, itu dikatakan Eh, rencana keselamatan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi berarti bicaranya ini tentang kontraktornya banyak sekali ya. Kita lihat pasal 6 sampai pasal 14 itu juga sudah diuraikan tentang kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi dan evaluasi. Ada juga tentang kalau kita nanti mendaftar di pekerjaan konsultasi pengawasan dengan nilai kontrak kecil, ada juga di situ pasal-pasalnya ya. Nah, dari pasal 6 sampai pasal 14 itu sangat detail sekali. Kalau Anda nanti butuh, saya bisa berikan. Ini kan ada tanda merah di sini. Jadi kalau kursornya Anda taruh di sini, itu penjelasan detailnya keluar semua ya. Nah, kemudian yang tadi saya bilang tentang rencana mutu pekerjaan konstruksi dan program mutu, Anda tinggal taruh saja kursornya. Di sini kita bicara tentang kewajiban membuat RMPK. Nah, kewajiban penting ini di sini ya. Kemudian kewajiban membuat program mutu penting ya. Nah, saya agak loncat jauh ke depan, walaupun di sini ada tulisannya RKPPL, kemudian RMLLP. Kalau ditanyakan saya akan jelaskan ya. Tapi ini kalau untuk yang sedang besar bisa dipersyaratkan dalam tender ya, di tender. Jadi kita sudah harus membiasakan juga. Nah, yang penting sekarang kita bahas adalah tahap pemilihan penyedia jasa. Ya, tahap pemilihan penyedia jasa. Nah, nanti saya juga uraikan bagaimana mereka menilai ya. Mereka itu pengguna jasa atau pemberi kerja menilai poin-poin RMKK kita ya. Nah, kemudian kalau tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak dibahas di sini, tetapi nanti yang ada kaitannya dengan tender adalah
Yang saya beri merah juga adalah unit keselamatan konstruksi, kemudian biaya penyelenggaraan konstruksi SMKK di pasal 39 ya, 39. Nah, ini semua setiap sel ini ada penjelasannya yang poin-poin merah ini. Jadi kalau teman-teman nanti pingin sekali belajar secara cepat dengan satu lembar, kelihatan semua dalam satu slide ya, slide Excel maksudnya ya. Nah, saya lanjut lagi. Ini ada catatan penting tentang judul-judul yang harus nempel di pikiran kita adalah apa yang dimaksud dengan penyedia jasa konstruksi ya contohnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, seleksi. Jadi kalau untuk penyedia jasa konsultansi kita tidak biasa dengan kalimat tender ya, tapi kalimatnya seleksi. Kemudian tender ini untuk pekerjaan konstruksi ya, jadi agak beda sedikit. Jadi teman-teman yang hadir kalau ada yang konsultan ya seperti ini. Kemudian tadi saya sudah jelaskan tentang RMPK mutu ya. Kemudian ada kosakata tentang manajemen risiko. Kemudian kosakata tentang keselamatan konstruksi ya nanti kita perjelas ya. Kemudian ada lagi kosakata khusus tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini subsistemnya. Nah, kemudian rencana keselamatan konstruksi sudah saya jelaskan tadi. Yang penting lagi sertifikat kompetensi kerja. Hati-hati sekali karena di sini kalimatnya ya kalimatnya itu pada saat tender mungkin kita tidak diperiksa sertifikatnya ya tidak. Tapi kalau kita sudah minta pembuktian, hati-hati ini ada tahap waktunya. Kadang-kadang waktunya nggak sempat ya sudah. Tapi dokumen aslinya itu nanti diklarifikasi ya, diklarifikasi. Nah, kita juga harus memahami ada kombinasi petugas keselamatan konstruksi garis miring ahli K3 konstruksi garis miring ahli keselamatan konstruksi. Bisa begitu ya, bisa begitu. Kemudian di dalam risiko-risikonya untuk kecil kita bisa pakai petugas gitu ya. Kalau yang muda bisa pakai ahli muda nol ya contohnya di sini 0 tahun. Kalau madya 0 tahun, ahli muda misalnya 3 tahun untuk yang sedang ya. Kemudian untuk risiko besar bisa ahli madya pengalaman 3 tahun atau yang utama 0 tahun bisa ya. Kita bisa lihat detailnya. Tapi di LKPP itu dibedakan lagi. Ya pengalamannya ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Nah, hati-hati kalau ada peraturan tambahan kalau kita ikut tender-tender yang berbasis kepada LKPP. Jadi ini untuk orangnya. Jangan sampai kita salah. Sekarang itu ahli keselamatan konstruksi masih boleh juga ahli K3 konstruksi. Tetapi kalau ditegaskan harus sarjana teknik, maka nggak bisa. Ada peraturan khususnya lagi. Jadi harus hati-hati ya. Nah, yang penting lagi bahwa di dalam mengajukan rencana keselamatan konstruksi, kita nanti tidak harus fokus kepada seluruh uraian pekerjaan, tidak. Kadang-kadang juga dijelaskan. Anda cukup menguraikan satu saja pekerjaan yang sudah ditentukan oleh panitia pemilihan dan satu identifikasi bahaya, Anda harus menguraikan satu saja itu, ya. Jadi poin fokusnya ada yang seperti itu ketentuannya, nggak harus semuanya, yang semuanya itu nanti saja gitu, tapi untuk tender satu saja. Kemudian Anda juga diminta untuk memasukkan asuransi supaya asuransi ini ya, kalau Anda tidak hati-hati bisa double bahwa pengertian asuransi seperti apa di sini ada. Kemudian yang harus Anda pahami juga rincian dari biaya penerapan SMKK ya. Biaya penerapan SMKK itu ada 9. Paling sedikit ya, paling sedikit 9, ada sub-subnya juga mulai dari penyiapan RKK,
sampai ke kegiatan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Rinciannya sudah ada dalam bentuk Excel pun kita harus membiasakan diri karena nanti di dalam pelaksanaannya itu ya eh, banyak juga jebakan-jebakan ya, banyak jebakan. Nah, saya beri tanda hijau di sini ya, beri tanda hijau. Yang C, F, G, I itu merupakan barang habis pakai. Ya, habis pakai dan harus baru, ya harus baru habis pakai. Nah, tujuannya apa sebetulnya ini? Jangan sampai ada ketentuan harus dikembalikan, diserahkan kepada pemberi kerja ya. Ini enggak, ini untuk menghindari itu kan barangnya owner ya kembalikan tidak ini habis pakai. Penjelasannya seperti itu. Nah, untuk yang konsultansi huruf H itu konsultasi ya. Konsultasi tidak diharuskan untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan kecil. Biasanya kita misalnya konsultasi dengan ahli tanah misalnya ya, ahli yang spesifik misalnya ahli menyangkut apa ya misalnya kelautan misalnya karena proyek kita di laut konsultasi nggak bisa ya kalau untuk yang kecil kalau yang sedang besar masih bisa dimasukkan dan nanti saya akan bahas agak detail di biaya penerapan SMKK ya. Nah, catatan penting lagi kalimat dari ahli K3 konstruksi garis miring ahli keselamatan konstruksi. Jadi apa yang dibutuhkan adalah sertifikat sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi atau mengacu kepada SKKNI dan ketentuan peraturan perundangan. Jadi yang dikeluarkan oleh Naker pun masih bisa dipakai. Kecuali ada peraturan khusus ya. Peraturan khusus seperti eh, ketua atau pimpinan unit keselamatan konstruksinya harus S1 teknik. Nah, agak gitu agak agak susah ya, agak susah. Kemudian lagi yang perlu untuk fokus yang paling bawah ini tentang nomor 5 ya, rencana keselamatan konstruksi yang terdiri dari elemen SMKK yang ada 5 tadi. B-nya itu fakta komitmen keselamatan konstruksi. Ini sederhana sekali kelihatannya ya. Yang dikejar tuh dua itu terus ya, dua itu. Tapi yang banyak itu justru di elemen SMKK ya. Nah, kemudian di rencana mutu itu paling sedikit, ini paling sedikit ya. Karena nanti kalau sudah PCM, sudah menang, akan lebih banyak dokumennya. Jadi paling sedikit isinya apa? Rencana pelaksanaan pekerjaan, rencana pemeriksaan dan pengujian, kemudian pengendalian subkontraktor dan pemasok. Ini ya, kuncinya jangan sampai kurang dari ini untuk waktu tendernya. Nah, kemudian rencana keselamatan konstruksi ini karena waktunya sangat pendek, Anda nggak bisa santai-santai walaupun di tendernya itu sederhana karena nanti akan dibahas 7 hari, nah ini 7 hari ya, itu di dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Nah, di situ tanda tangan karena kalimatnya apa? Setelah tender kita dinyatakan menang, kemudian PCM pertama, sudah harus dituntaskan. Apapun yang Anda janji itu harus disetujui, digodok, kemudian ditandatangani oleh pejabat penandatanganan kontrak. Nah, beberapa hal yang dibahas, disepakati itu RKK, RMPK, kemudian dan lain-lain, ini sudah jadi detail dan waktunya 7 hari, ya 7 hari setelah SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Nah, maka tender itu jangan santai karena kita akan dikejar waktu kalau menang, ya kalau menang. Semua dokumennya lengkap dan harus tanda tangan. Jadi saya mengingatkan di situ tender tidak boleh santai di situ. Nah, lanjut lagi. Nah, tingkat risiko keselamatan konstruksi itu kita sebetulnya sudah disajikan di Permen PUPR itu. Tinggal melihat
risikonya mau risiko apa? Sudah ada daftarnya ya. Yang saya kasih tanda merah ini ada pekerjaan konstruksi yang ditetapkan risikonya berdasarkan harga dan waktu. Ya, kemudian ada lagi pekerjaan konstruksi yang ditetapkan untuk gedung ya, gedung dan perumahan risiko besar sedang kecil. Sudah ada daftarnya, daftar kriteria dari kerjaannya. Kemudian yang alat ya, alat pekerjaan konstruksi pakai alat teknologi. Kemudian pekerjaan konstruksi sipil, risiko besar ada. Nanti saya berikan contohnya ya. Nah, kalau memang nggak ada di sini daftarnya, maka dihitung biasa ya pakai formula Excel yang nomor satu ini. Nah, saya berikan contohnya ya. Jadi sebetulnya kalau panitia maupun kita tahu persis mengapa kok proyek itu dinyatakan risiko tinggi atau risiko besar, Anda bisa lihat di daftar ini. Ini ada dua jenis proyek, yang satu itu berdasarkan nilai kontrak ya. Jadi kalau nilai kontraknya 900 miliar ke atas, waktunya di atas 12 bulan, udah pasti ini proyeknya risiko besar ya, risiko besar. Otomatis levelnya udah pasti ahli, entah itu berapa tahun pengalaman, nanti ditentukan di detailnya. Kemudian juga kalau risiko sedang ya, sedang ini lihat 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 ya, sedang ini tulisannya 60 miliar sampai 100 miliar. Ya, lihat ya. Apakah ini sedang? Ternyata tidak juga karena warnanya yang agak coklat ini ya, agak coklat itu masuk kategori besar walaupun dalam kolom sedang. Jadi 60 miliar sampai 100 miliar tapi waktunya hanya 7 bulan, maka termasuk kriteria besar juga, ya besar juga. Kemudian ada juga yang 40 miliar sampai 50 miliar, tapi jangka pendek 5 bulan, itu masuk kriteria besar juga. Jadi ini dibagi di dalam tabel yang diberikan di Permen PUPR. Ya, seperti itu. Nah, tanda-tanda bintang ini warnanya, ya bintang dan warnanya itu membedakan bahwa proyek itu nilainya tidak sampai 100 miliar, tetapi waktunya pendek, masuk kategori besar juga. Nah, ini bisa dilihat. Yang kedua, kita bisa lihat, ini contohnya pekerjaan sipil, jembatan, jalan layang, kemudian terowongan, underpass, bendungan, semua sudah ada daftarnya. Kalau bentangnya seperti ini, itu sudah pasti kelasnya besar. Dan seterusnya. Jadi kita sudah tahu, sudah diberikan daftar-daftar proyek maupun pakai teknologi alat ya. Saya nggak tampilkan di sini kalau yang alat seperti apa, kapasitasnya berapa ton, itu sudah masuk kategori besar atau sedang ya. Ini contoh saja, contoh saja. Nah, saya lanjutkan lagi. Dan perlu dipahami betul, yang ditanya itu kan sebetulnya 4 komponen ini. Ya. Pertama, RM, rencana mutu. Rencana mutu ada di mana sih? Karena ada di standar, standar keteknikan. Ya, ada di sini. Maka hasil keluarannya itu termasuk standar mutu bahan, mutu prosedur, ya, mutu peralatan. Otomatis nanti waktu Anda membuat RMPK-nya itu akan keluar di sini. Ya, RMPK-nya akan keluar di warna hijau ini. Nah, kalau K3-nya sendiri ya ada di kolom bawah, kolom warna biru ini. Anda harus membuat eh, tentang bahaya-bahaya, pengendalian risiko tentang kecelakaan, bahaya. Ya, kemudian Anda juga harus memasukkan tentang pengamanan ya, pengamanan pengelolaan lingkungan kerja. Ini ada di sini. Jadi kosakata untuk keselamatan kesehatan kerja itu pemenuhan terhadap standar-standar ini ya. Nah, kalau proyeknya agak besar, Anda harus juga menggunakan aturan tentang standar keselamatan publik di tempat kegiatan konstruksi. Kemudian bagaimana upaya pencegahan kecelakaannya,
ya. Dan yang terakhir, kalau proyek Anda bersinggungan dengan lingkungan, bukan lagi lingkungan kerja, tapi lingkungan hidup. Nah, bisa jadi nih ya, bisa jadi ada pencemaran. Ya, contohnya sekarang proyek yang pernah saya kunjungi di Probowangi itu, tol itu kan terkait juga dengan Python, ya. Ada wilayahnya kehutanan, ya. Kemudian di situ ada dampak sosial pada masyarakat, rusaknya lingkungan, itu ada semua. Jadi kita harus juga memahami peraturan-peraturan dan standar yang terkait empat standar ini, standar keamanan, teknik, keselamatan, keberlanjutan. Ya, ini tetap nanti kalau difokuskan pertanyaan seperti itu, ya Anda wajib juga untuk menyiapkan dokumennya. Nah, sekarang juga levelnya seperti apa Anda bisa lihat. Jadi untuk peta risiko sengaja di sini saya berikan karena kriteria risiko untuk di keselamatan konstruksi itu pendekatannya walaupun kita pakai eh, tingkat kekerapan atau peluang terjadinya ada, tetapi untuk yang eh, kriteria risikonya kita fokus ke orang, kemudian peralatan, kemudian ke material, kemudian ke lingkungan. Nah, ini uraiannya ya. Makin ke kanan ini risikonya makin besar. Nah, di dalam manajemen risiko Anda harus memasukkan pedoman ini ya, jangan sampai contohnya aja sederhana begini. Yang lingkungan. Begitu Anda tidak perhatian terhadap kemacetan, ini ada levelnya. Ya, kurang dari 30 menit, mengganggu jalan rayanya ya lebih dari 30 menit. Inilah pedomannya nanti di dalam manajemen risiko ya. Orang, peralatan, material, dan lingkungan. Saya berikan gambaran dengan warna-warna yang berbeda supaya memudahkan Anda membedakannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini risiko hijau ya sudah biasa aja yang tapi kalau risiko merah nggak boleh ya, nggak boleh. Anda harus berusaha menurunkannya ada di yang warna kuning ini ya, warna kuning dengan pengendalian tambahan ya, bisa pakai CSA dan segala macam. Kalau yang hijau itu risiko kecil. Karena apa? Begitu angka risiko ini muncul di kuning, Anda bisa-bisa diminta tentang analisisnya khusus ya, khusus. Ini gambaran secara umum. Nah, saya lanjut ini lebih detail lagi ya. Saya nggak mau berlama-lama di sini karena waktunya sangat cepat sekali. Nah, ingat begitu kita masuk ke topik yang sering ditanyakan itu adalah RKK ya, Rencana Keselamatan Konstruksi yang isinya A, B, C, D, E. Mau complicated atau mau sederhana tergantung kepada kelas risikonya ya. Nah, ini semua ini harus bisa dijawab ya. Tapi jangan khawatir karena waktu tender mungkin tidak dilihat semuanya ya. Tidak mungkin mampu panitianya memeriksa detail khusus masalah RKK ya, tidak. Nah, sekarang saya mau masuk ke bagaimana penilaiannya. Nah, sebelum masuk ke penilaian, saya ingatkan yang selalu ditanya atau Anda harus lampirkan itu adalah fakta komitmen. Fakta komitmen ini untuk yang apa ini? Yang sebelah kiri untuk kepala pengawas ya. Ini jadi nanti konsultan pengawas. Kemudian yang hijau sama biru yang diminta itu waktu tender adalah yang hijau ini ya. Ini ada kalimatnya. Kalau nggak keburu tanda tangan masih nggak apa-apa. Masih tidak menggugurkan ini ya. Tapi ada persyaratannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini nggak boleh dikurangi, nggak boleh ya. Mau Anda GO atau GV atau segala macam, ini harus dalam tender harus masuk. Nah, kenapa saya berikutnya yang nomor biru ini penting? Karena begitu di PCM, kalau Anda menang, ini diminta lagi ya. Kebijakan keselamatan konstruksinya diminta dan harus ditandatangani oleh manajer proyeknya.
Kalimat pertamanya kan gini ya, menjalankan fakta komitmen, jadi menjalankan yang warna hijau. Jadi mau tidak mau waktu PCM biru ini sudah jadi, tetapi waktu tender yang hijau saja dulu. Nah, hijau saja dulu. Nah, sekarang yang penting lagi kalau nggak terlalu besar tendernya itu jadwal direksi atau kunjungan ke proyek. Paling tidak support dari kantor pusat yang membuat komitmen tadi kita buatkan seperti ini. Ya. Umur proyek misalnya diperkirakan berapa, di pajang aja seperti ini ya, rencana realisasi itu. Ini yang sering diminta komitmennya apa. Kemudian lagi, nah ini waktu penilaian tendernya ya. Jadi kalau kita bicara calon konsultan pengawas, forum penilaiannya itu seperti sederhana seperti ini ya. Total nilai 20 ya. Satu kan elemen keselamatan konstruksi ya, kepemimpinan dan seterusnya. Dua perencanaan. Terus dan seterusnya. Ini kalau di total ya 20 poin untuk konsultan pengawas. Tetapi kalau untuk kontraktor ya, untuk kontraktor ini agak kecil tulisannya 111. 111 Anda bisa dinilai dari poin-poin ini ya. Ada prosedur. Jadi Anda sudah harus siap daftar prosedur dan isi prosedur. Jadi dokumen Anda RKK itu langsung dimasukkan ke template ini, ketahuan nilainya berapa. Nanti kalau Anda kurang pun terus dinyatakan menang, waktu PCM ini harus lengkap. Ya, harus lengkap. Jadi nilainya ada 111 ya, poinnya 111. Jadi tinggal ada, tidak, ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, begitu aja. Nggak mungkin, nggak sempat untuk melihat detailnya ya. Nah, ini penilaian untuk kontraktor ya, ada 111. Nah, kemudian saya pindah sedikit kalau eh, kontraktornya kecil bagaimana? Ini aja nih, forum penilaian RKK sederhana. Cuman 5 ya. Asal Anda ngisi kebijakan keselamatan, kemudian dan seterusnya ini udah terpenuhi, ya udah terpenuhi. Nah, kemudian Anda juga harus membiasakan dengan eh, tabel identifikasi bahaya. Formatnya bisa seperti ini ya, sederhana. Ada pekerjaan apa di situ, Anda bisa ambil, sesuaikan, jadiin dokumen tender. Nah, bank data, saya sarankan bahwa hampir setiap perusahaan kontraktor harus punya bank data ini yang sebelah kanan. Ini sudah baku ya, tinggal kalau mau tender mau pakai yang mana, kecuali ditanyakan untuk job safety analysis agak complicated. Tapi umumnya ya seperti ini ya. Format-formatnya, kemudian pengendaliannya bagaimana, peraturannya seperti apa, sudah biasa dalam bentuk Excel ya. Nah, saya pindah sedikit ke biaya penyelenggaraan. Biaya penyelenggaraan ini ada penelitian yang mengatakan ya sekitar 1,5 sampai 2,5%, ada yang sampai 6%, tergantung tergantung ini ya, tergantung ownernya siapa ya. Nah, biasanya kalau tender itu yang diisi sama panitia itu ya harga satuannya aja. Harga satuan otomatis nanti yang kita isi volume atau kuantitas ya. Tapi saya umumnya sih saya memberikan faktor penyesuaian ya, faktor penyesuaian 1, berapa. Tapi saya hidden ini ya, saya hidden. Kemudian tugas kita waktu tender ya memasukkan sebelah sini misalnya 200, faktor koefisiennya 1,5. Anda sembunyikan, ini saya sembunyikan. Itu bicara tentang biaya penerapan yang sebetulnya sudah baku karena kita sudah punya harga satuan ya, harga satuan helm berapa, rompi berapa, body harness berapa, papan pengumuman berapa, ada yang kita anggap Rp1, pelatihan per orangnya berapa, itu kita sudah punya, tinggal masukin aja ya, tinggal masukin. Itu biaya penyelenggaraan. Saya lanjut lagi. Nah, biasanya kalau IBPRP yang harus dipresentasikan, panitia menggunakan format seperti ini. Dia isi tentang deskripsi risikonya sampai ke jenis bahayanya. Kemudian sebelah kanan ini kita yang isi, ya, kita yang isi. Yang agak detail nanti ditentukan 1 atau 2 pekerjaan yang sangat berpengaruh, ya kita detailkan, ya kita detailkan.
dalam bentuk IBPRP ataupun sasaran program ataupun lewat safety analysisnya bisa diminta, tapi nggak semuanya ya. Semuanya nanti muncul itu waktu kalau sudah menang ya. Nah, kemudian kita juga diminta di rencana tindakan berdasarkan risiko yang di atas tadi. Agak agak cepat waktunya kalau di tender ya, di tender. Nah, ini saya juga pernah ikut tender, saya diminta sasaran program kerja oleh owner swasta. Ya saya bikinin aja kinerja manajemennya seperti apa, pemenuhan upaya target zero-nya seperti apa, kinerja mutunya seperti apa ya. Ini saya uraikan dalam bentuk satu tabel aja ya, cukup ini. Sudah memenuhi persyaratan, bentuk kegiatan, indikatornya apa, penanggung jawabnya siapa, sudah cukup ya. Nah, ini saya juga pernah diminta untuk udah jadwal komunikasi, konsultasi, partisipasi penting ya. Oke, saya bikinin. Nah, ini saya bikinin dalam bentuk satu tabel, cukup singkat, tidak perlu terlalu detail, tapi sudah banyak sekali ya. Ada induksi berapa kali. Nah, ini nanti hasilnya akan dituangkan di biaya juga ya. Ini seperti tabel ini bisa 11, bisa lebih ya, bisa lebih. Nah, sampai di sini ya, saya stop dulu. Mas, rasanya 1 jam pas, Mas Arif, saya stop dulu. Ya, silakan untuk bertanya, teman-teman. Oke, baik. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silahkan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A ya, teman-teman. Dan teman-teman nanti juga bisa langsung bertanya langsung ya dengan pembicara kita pada siang hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, teman-teman ya, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Dan yang pertama adalah terkait dengan absensi. Nah, untuk absensi ini, teman-teman silahkan nanti bisa cek di aplikasinya terlebih dahulu apakah sudah platinum atau masih silver. Nah, kalau teman-teman nanti sudah platinum, silahkan nanti bisa langsung mengisi absensinya. Tapi kalau teman-teman semuanya saat ini masih silver, silahkan bisa mengisi dulu absensinya, kemudian nanti bisa di-upgrade ya menjadi platinum member. Nah, pertanyaannya gimana caranya untuk mengupgrade menjadi platinum member? Yang pertama, teman-teman silakan cek nih. Di sini kan ada gambar gembok ya. Nah, gambar gembok ini bisa diklik, otomatis nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman untuk upgrade platinum. Nah, agar supaya lebih detail, silakan bisa simak video berikut ini. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi, dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908, sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Oke, baik. Ya, seperti itu ya teman-teman untuk upgrade menjadi Platinum Member, dan pastikan juga teman-teman juga sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni, karena rekaman video juga akan kita tayangkan di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Dan juga teman-teman nanti untuk rekaman ini akan kita tayangkan juga di Milea ya, atau e-course-nya Milea. Nah, kemudian untuk teman-teman semuanya yang sudah punya ahli K3 umum, pastikan SKP dan lisensinya tidak expire lebih dari 1 tahun. Kenapa? Karena ketika sudah lebih dari 1 tahun, teman-teman harus mengikuti refreshment ulang. Ya,
lumayan ya teman-teman waktu dan juga biayanya. Jadi silakan nanti bisa dilakukan perpanjang sebelum masa aktifnya, kalau bisa sebelum expire ya teman-teman. Jangan sampai menunggu expire lebih dari 1 tahun. Kemudian nanti teman-teman juga bisa nih perpanjangan lisensi K3 lainnya ya yang ada di Mediatama. Kami bisa support seperti damkar, perancah, kelistrikan, K3 ketinggian, konstruksi juga ada. Silakan nanti teman-teman bisa hubungi tim Mediatama terkait dengan perpanjangannya. Kemudian untuk teman-teman yang ingin terjun langsung ke dunia K3, teman-teman bisa nih mengikuti ahli K3 umum yang akan kami laksanakan nanti di bulan Januari. Teman-teman, ini dilakukan secara online. Nah, kalau yang ingin bertanya, ada nggak jadwal offline untuk saat ini? Untuk jadwal offline kami tiadakan ya, sehingga semua jadwalnya menjadi online. Seperti itu, khusus yang ahli K3 umum. Kalau yang sebelumnya kan 2 bulan sebelumnya masih ada ya kelas offline. Kalau saat ini sudah tidak ada, kami rubah semua menjadi online training. Kemudian kalau untuk yang ahli K3 umum minimal pendidikannya D3. Namun untuk teman-teman yang ahli K3 BNSP, ini kita ada nih untuk kelas yang minimal SMA. Tapi untuk yang SMA ini hanya sampai akhir Desember ini saja teman-teman ya. Ini kita sudah laksanakan di hari Jumat kemarin dan masih ada kelas nanti di Jumat depan. Kalau untuk bulan depan nanti kita sudah upgrade terkait persyaratannya, wajib minimal adalah D3 ya. Karena untuk level yang SMA, kami sudah keluar izinnya terkait dengan yang level operator atau yang level operator BNSP ini kita sudah ada. Jadi untuk yang level ahli, teman-teman nanti minimal pendidikannya D3, tidak bisa lagi untuk yang SMA. Jadi silakan nih teman-teman yang ingin mengikuti ahli K3 BNSP, silakan daftar sekarang agar bisa mengikuti uji kompetensi di Jumat depan, sehingga teman-teman yang minimal pendidikan SMA masih bisa ikut ya. Dan ini harganya subsidi dari 2,5 juta cukup 850.000 saja, dan nanti teman-teman bisa mendapatkan potongan 100.000 lagi sehingga hanya 750.000. Dan untuk materinya dilakukan secara mandiri ya teman-teman, nanti menonton video melalui platform e-course-nya Milea atau Mediatama Learning Academy. Kemudian kalau teman-teman semuanya sudah punya sertifikat ahli K3 umum, bisa lanjut lagi ke auditor. Nah, kita akan laksanakan di bulan Januari secara online ya, dan ini masih ada harga early bird-nya. Lalu juga untuk ahli K3 Muda Lingkungan Kerja kita ada di bulan Januari juga, dan nanti teman-teman bisa mengikutinya saat secara blended training, artinya teman-teman nanti praktiknya offline ya, dan untuk materinya online. Teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat Hygiene Industri Muda atau HIMU dari BNSP dan SKP serta lisensinya dari Kemnaker RI. Lalu untuk yang teman-teman bekerja di kelistrikan bisa ikut teknisi K3 listrik, dan ini pendidikannya adalah minimal SMK khusus untuk kejuruan teknik. Tapi kalau teman-teman yang pendidikannya adalah D3, silahkan bisa ikut yang ahli K3 listrik. Dan ini tentunya untuk persyaratannya dari D3 teknik ya atau S1 teknik teman-teman. Kalau untuk yang ahli kita laksanakan secara tatap muka, tapi kalau yang teknisi kita lakukan secara blended training. Kemudian ini juga ahli K3, ahli muda K3 konstruksi, kita bisa laksanakan secara online training teman-teman. Dan ini kita laksanakan di tanggal 13 Januari, artinya di tahun depan. Minimal pendidikannya SMA, sudah bisa mengikuti sertifikasi ahli muda K3 konstruksi ya. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman yang bekerja ya untuk mengawasi peranca, khususnya bisa ikut yang supervisor peranca. Tapi kalau yang memasang dan membongkar peranca, ikutnya yang teknisi peranca. Dan ini kita laksanakan secara blended training. Lalu kalau misalkan kita di perusahaan masuk ke dalam tim tanggap darurat, bisa ikut yang petugas peran kebakaran kelas D. Dan ini minimal pendidikannya teman-teman SMP ya, ini sudah bisa ikut ya. Dan kalau untuk yang kelas D, teman-teman nanti akan memadamkan api menggunakan fire blanket dan juga APAR ya. Dan untuk prakteknya secara tatap muka di tempat praktiknya Mediatama ya yang ada di Alam Sutra Tangerang. Kemudian kalau teman-teman sudah punya yang kelas D, bisa lanjut lagi yang ke kelas C. Nah, untuk yang kelas C ini kami punya paket bundling nih dengan kelas D. Jadi nanti teman-teman sekalian dari kelas D langsung lanjut ke kelas C ya. Dan ini harganya lebih terjangkau. Silakan nanti teman-teman bisa manfaatkan kesempatan promo bundling ini. Lalu kita juga ada untuk yang petugas P3K. Nah, ini teman-teman akan belajar secara tatap muka ya.
di bulan Januari ya teman-teman. Kemudian untuk K3 ketinggian kita juga ada. Nah, untuk yang TKBT ini teman-teman bisa ikut di bulan Desember ini masih ada ya teman-teman di minggu depan untuk jadwalnya. Kemudian kalau untuk yang TKPK kita laksanakan di tahun depan di bulan Januari. Kalau untuk yang TKBT teman-teman nanti bekerja di ketinggian yang masih menggunakan platform perancah itu biasanya mengikuti yang TKBT. Tapi kalau teman-teman yang bergelantungan menggunakan akses tali itu ikut yang TKPK. Lalu kalau teman-teman punya forklift di perusahaannya, pastikan memiliki SIO ya teman-teman. Dan kami juga mengadakan untuk trainingnya secara online training ya. Dan nanti teman-teman bisa melakukan praktik juga di tempat media tama ya, blended training. Nanti teman-teman untuk prakteknya datang langsung ke Alam Sutra Tangerang untuk melakukan praktik forkliftnya. Kemudian ini juga ada K3 rumah sakit. Kalau untuk teman-teman yang bekerja di rumah sakit, kita akan ada pelatihan K3 rumah sakit Kemenaker RI dan dilaksanakan secara online training. Kalau teman-teman ingin yang ambil BNSP, ambilnya yang paramedis K3 muda. Yang teknisi K3 ruang terbatas juga kami ada untuk di bulan Januari ini. Nanti teman-teman akan melakukan prakteknya juga terkait dengan ruang terbatas ya. Kemudian untuk operasi K3 Migas ini kita akan laksanakan nanti di tahun depan untuk kelasnya ini sudah tidak ada lagi ya untuk di tahun ini. Nah, kalau untuk yang operator, teman-teman nanti bisa ikut minimal SMK, tapi kalau teman-teman yang pengawas bisa ikutnya di minimal D3. Kemudian untuk pengawas atau petugas investigasi insiden kita laksanakan juga teman-teman nanti di bulan Januari dan ini jadwalnya sudah berjalan ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang investigasi insiden teman-teman nanti secara online training ya. Ini adalah beberapa ATK yang nanti akan teman-teman dapatkan disesuaikan dengan pelatihannya. Nah, kalau misalkan kita ketinggalan nih webinar kolega, nah teman-teman tetap bisa nih mendapatkan sertifikatnya, tapi melalui platform digitalnya Mediatama Learning Academy. Nanti teman-teman silakan buka di websitenya milea.app atau milea.app, nanti akan diarahkan ke halaman e-course-nya. Kemudian teman-teman nanti tinggal pilih aja e-course yang teman-teman inginkan. Kalau ingin melihat webinar kolega yang terbaru, teman-teman bisa langsung klik waktu publish di sini. Tapi ini berbayar ya teman-teman karena teman-teman nanti bisa mendapatkan modulnya juga ya, nanti juga bisa di-download ya. Kalau untuk yang di aplikasi Mika kan tidak bisa di-download, hanya bisa diakses saja. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau ada webinar yang ketinggalan, teman-teman tetap bisa dapat sertifikatnya. Oke. Nah, kalau teman-teman semuanya sedang mencari pekerjaan, bisa langsung buka mediatama.co.id, ada menu karir di sini. Kemudian silakan nanti teman-teman bisa lamar saja, tinggal masukkan CV-nya. Nah, kalau belum punya CV, teman-teman di aplikasi Mika sudah ada menu buat CV online dan ini gratis ya. Silakan nanti bisa diisi dan dipilih saja template yang teman-teman inginkan. Kemudian nanti teman-teman juga bisa mendownloadnya ya dan bisa buat lebih dari satu ya. Kemudian kalau ada yang ingin informasi lebih lanjut, silahkan bisa hubungi tim sales kami ya. Pastikan teman-teman juga sudah memfollow akun sosial media kami di Instagram, Facebook ya, dan follow akun TikToknya Kak Cideni, subscribe juga channel YouTube-nya Kak Cideni. Dan kalau ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor, silahkan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar, ataupun juga teman-teman instruktur yang ingin mengisi webinar di setiap hari Sabtu, silahkan bisa hubungi saya untuk nanti saya jadwalkan menjadi instruktur ataupun juga pembicara di webinar Kolega Mediatama. Oke, baik. Ini sudah makin banyak yang bertanya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, Pak Domi, saya akan Ya, berikan dulu absensinya kepada teman-teman peserta. Silahkan teman-teman mengisi absensinya cukup satu kali saja dan pastikan berhasil ya. Sudah saya kirimkan link absensinya di kolom chat. Silahkan bisa melanjutkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Baik, kita lanjut Pak Domi untuk pertanyaan pertama nih Pak dari Pak Syarif. mm-mm. Pak Syarif ini bekerja di salah satu kontraktor MEP. Nah, beliau mau bertanya, untuk SMKK ini apa regulasinya berpedoman juga dengan ISO atau hanya Permen PUPR, Pak? Silakan. Ya baik. Yang paling aman itu Mas Sarif ya berdasarkan Permen PUPR saja karena sudah cukup detail ya, sudah cukup detail. Bahkan ada SE-nya,
Jadi paling aman, panitia itu paling aman. Kalau toh dia mau memasukkan ISO, itu karena ISO itu persyaratannya sifatnya umum ya, sifatnya umum. Nah, kalau dia mau sifatnya khusus bisa, bisa. Tapi jangan salah, ini tergantung kepada siapa ownernya, ya siapa ownernya. Kadang-kadang ada owner yang dalam tender itu ngomongnya, saya berdasarkan SMKK, ya, saya berdasarkan SMKK katanya. Maksud maksud Bapak semua persyaratan SMKK diterapkan? Ternyata enggak, ya, ternyata tidak. Apakah Bapak menguraikan tentang format biaya yang harus kami isi? Enggak juga, ya, enggak juga. eh, Biayanya masuk di model lama, masuk di overhead katanya. Tapi dia ngomongnya melaksanakan berdasarkan SMKK ya. Saya kejar lagi. Lah, yang persyaratan lain-lain apa? Oh, kalau itu sertifikatnya aja. Kalau dapat punya sertifikat ISO bagus, punya sertifikat SMK 3 bagus. Ada nilainya nggak? Oh, ada gitu ya. Nah, yang pernah saya dapatkan itu justru mereka membuat pertanyaan program efisiensi. Ya, efisiensi itu bisa efisiensi listrik, efisiensi air, efisiensi material yang ini dikaitkan dengan ISO. Ya, nah ada itu. Saya hati-hati sekali tuh waktu bacanya itu. Dan saya buatkan untuk melakukan efisiensi air apa saja yang akan kita lakukan ya. Efisiensi listrik apa saja, kemudian polusi. Dia minta spesifik ya. Dia ngambilnya memang dari ISO sebagian gitu. Tergantung, makanya hati-hati sekali untuk bertanya secara jelas dan detail tentang persyaratannya SMK 3 saja atau SMKK sejauh mana. Nah, itu memang agak nggak enak kalau dalam penjelasan tender itu kita tanya banyak, itu berarti kita membuka peluang untuk peserta tendernya yang lain tahu kan ya. Makanya harus hati-hati dalam bertanya juga. Jadi seperti itu Mas Arief ya. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua ya, siapa yang Ya, menentukan risiko kecil, sedang, besar? Kalau oke. siapanya dan bagaimana cara menentukannya sudah ada daftar ya, sudah ada daftar yang tadi sebagian saya tampilkan. Jadi nggak perlu dihitung lagi, nggak perlu. Sudah ada jenis proyek sipil ya, apa saja jenis proyek bangunan, gedung, rumah tinggal, rumah susun, ya. Itu kalau kriterianya seperti misalnya X gitu, oh ini sudah nggak perlu dihitung lagi, ini udah pasti risiko besar. Ya, ada tabelnya. Kemudian peralatannya pakai tower crane atau pakai mesin-mesin atau alat angkat angkut yang kapasitasnya sekian ton, itu sudah nggak perlu dihitung lagi, sudah langsung ditentukan ini risikonya ya, risikonya sedang atau besar atau kecil. Ada juga proyek-proyek yang kecil melibatkan masyarakat ya, masyarakat itu ini masuk risiko sedang, besar, kecil. Sudah ada daftarnya, kita sudah dibantu. Itu di lampiran permen ya. Nanti kalau Anda ingin tahu, nah saya tunjukin di lampiran nomor berapa. Dan yang terakhir tadi saya jelaskan nilai kontrak dan masa proyeknya berapa bulan, itu juga sudah ada tabelnya. Terus bagaimana? Ini kan pertanyaannya bagaimana kalau tidak ada di dalam tabel tadi? Ya terpaksa harus menggunakan Excel, menulis di Excel saya itu ada yang modelnya risikonya ditulis sebelah kanan, kerjaannya tulis sebelah kiri, kita masukkan angka, nanti ngitung sendiri, oh ini risikonya kecil, sedang, atau besar. Itu kalau kepepet, tapi umumnya sudah ada ya. Nah, bagaimana pertanyaan dengan yang kedua ini? Apakah KPI penting untuk dilampirkan dalam tender? Eh, Kalau KPI rasanya sih tidak terlalu ya, tidak terlalu. Justru KPI itu nanti pada saat Anda menang baru didetailkan ya, didetailkan gitu. Tapi persyaratan minimal harus terpenuhi terhadap tender itu saja ya. Jadi kalau KPI-nya nanti disepakati, contohnya apa ya, waktu BCM itu ya kinerja kinerja leading laggingnya itu
ditetapkan di situ ya. Misalnya leading dinilai 50%, lagging yang dinilai 50% apa saja. Itu nanti justru waktu di PCI ya, di pertemuan pertama. Ya, demikian jadi KPI tidak di situ, tidak ditanyakan. Oke, Terus baik. nomor ini lagi ada Oke, Mas Solikin ini ya, Mas Solikin. oke ya. Ini terkait dengan jebakan-jebakan tadi, Pak. Kira-kira Ya, mungkin yang terjadi jadi gini, seperti apa, Pak? contohnya sekarang ya, waktu tender Anda disyaratkan bahwa alat berat yang Anda miliki itu harus sudah punya, misalnya sudah punya ISIA, SIO gitu ya. Ditulis begitu. Itu kan jebakan ya, jebakan. Padahal kalau tender hanya kepemilikan atau ketersediaan dari alat-alat berat itu saja. Tetapi tentang sia-sionya ya nanti setelah Anda dinyatakan menang baru dipenuhi, diurus. Itu contoh, contoh sederhana aja. Jadi Anda juga harus tahu persis mana yang berlebihan dalam persyaratan tender, mana yang tidak berlebihan. Contohnya, ini risiko sedang, ini di satu daerah ya risiko sedang, tapi persyaratannya harus ahli utama, ya. Loh kan nggak benar itu. Nah ini jebakan lagi, ya. Kemudian misalnya karena risiko besar, terus di situ dipersyaratkan harus ahli utama, tapi yang disamarkan adalah S1 tekniknya misalnya. Nah, itu aturannya harus jelas ya. Apakah kalau bukan teknik tidak boleh dilampirkan sertifikatnya? Itu harus Anda tanya betul. Nanti malah nggak bisa ini persyaratannya harus S1 teknik ini contoh. Jadi jebakan itu hati-hati sekali. Contohnya sekarang komitmen, komitmen itu eh, belum ditandatangani oleh direktur Anda. Terus dia bilang ini kalau belum ditandatangani gugur loh ya, gitu. Anda tanyakan, duh kan aturan tender nggak begitu di di SMK 3, SMKK nggak begitu, di peraturan pengadaan, di LKPP juga nggak bilang begitu. Nanti tanda tangannya itu bisa dipenuhi pada saat menang PCM. Nah, itu mutlak karena merupakan kontrak. Nah, itu jebakan-jebakan tuh banyak sekali ya. Itu contoh saja ya, contoh saja. Nah, kemudian pertanyaan mana lagi, Mas? Ya, dari Pak Masri nih Pak, saya izin Pak bacakan terkait Masri, dengan link Pak. Nah, link tender ini biasanya atau informasi tender bisa didapatkan dari mana nih Pak? Dari Pak ada Masri. ada biasanya itu dimasukkan di surat kabar, link yang bisa diakses. Kadang-kadang mereka milih juga, milih lebih dari 7 yang diundang aja gitu ya. Yang diundang kalau swasta biasanya begitu. Yang diundang ya udah nanti dari 7 itu misalnya yang silakan ngajukan penawaran. Macam-macam ya. Jadi kita harus hati-hati, hati-hati. Oke, Terus adalah baik. Lanjut lagi dari sertifikat. Nah, ini penting Pak. nih. Iya, sertifikat. Karena di Vertana ya, untuk sertifikat ahli K3 konstruksi pada proyek-proyek konstruksi sesuai peraturan Kemenpu, apakah sertifikat Kemenaker atau sertifikat BNSP? Apa kelebihan kekurangannya? Sama ya. Jadi masih garis miring, garis miring, garis miring ya. Contohnya sekarang apa? Yang sudah dikenal itu kan ahli keselamatan konstruksi. Sudah mulai dikenalkan dan sudah mulai jumlahnya bertambah. SKKNI-nya juga sudah ada, ya kan? SKKN-nya sudah ada. Masalahnya, nah ini hati-hati. Kalau Anda tendernya di daerah, kemudian persyaratannya ahli keselamatan konstruksi, Anda bisa tanya, memangnya jumlah ahli keselamatan konstruksi di provinsi ini atau di kabupaten ini sudah memadai? Itu harus Anda ajukan, karena jumlahnya masih sedikit. Nah, kalau dia bilang, ya, buktikan, Pak. Jangan sampai ada niatan untuk menjegal. Artinya garis miringnya itu ahli K3 konstruksi itu masih diberlakukan, ya, diberlakukan. BNSP atau Naker sama, tapi Anda hati-hati lagi karena ini mensyaratkan S1 teknik, Anda harus pertegas. Jadi bukan S1 teknik nggak bisa misalnya. Anda harus tanya di depan mengapa dan seterusnya. Jadi sama untuk saat ini masih sama ya. Nah, yang
Pertanyaan berikutnya ini tentang izin tanya. Nilai proyek 28 miliar, SMK 3-nya 50 juta. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kalau 1% saja kan 280 juta, ya kan? Biasanya di 1,5% ya 400. Yang menentukan 50 juta ini siapa dulu? Jangan-jangan internal kita. Nah ini yang harus diperjelas. Kalau memang ini proyek pakai SMKK, rasanya sih nggak 50 juta. Rasanya nggak 50 juta ya. Tapi ini 50 juta itu 0,5%, Mas, 0,5%. Anggap saja ya, eh, buruhnya berapa, kalikan APD-nya, kalikan alat-alat papan pengumuman, kalikan body harness, kalikan cukup nggak itu? Kalau nggak cukup, Anda udah kadung menang, ya pokoknya persyaratan APD yang ada harus dipenuhi. Akhirnya kita harus subsidi, ya subsidi dari keuntungan yang ada di 28 miliarnya itu. Rasanya sih 50 juta nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Itu nggak cukup ini, rasanya nggak cukup. Tapi saya tidak berani tegas mengatakan ini harus dilihat rinciannya dulu. Risikonya apa? Jangan-jangan 28 miliarnya pekerjaannya ringan sekali. Saya nggak tahu. Ya saya nggak tahu. Jadi harus lihat pekerjaannya seperti apa, di ketinggian, atau rata-rata saja, atau hanya ngelepas ganti. Saya nggak tahu. Tapi kalau dari segi persentase, itu jelas di bawah 0,5%. Ya, kan 1%-nya 280, ini jauh sekali ya. Jadi hati-hati sekali ini, kayaknya nggak cukup ya, nggak bisa ngapa-ngapain itu. Nah Oke. kemudian Dari Mas Pak Badru, Badru nih, Pak. posisi saya sih supervisor salah satu perusahaan Mm. konstruksi. Jika tender konstruksi tetapi di instruksi pertambangan batu bara, apakah pedoman digunakan tetap sama? Ya, sekarang itu kan sudah peraturan pemerintah, maka peraturan SMKK untuk konstruksi harus diberlakukan, ya, harus diberlakukan. Nah, tergantung pekerjaan ini kan sipil ya, sipil konstruksi misalnya sipil. Ada risiko kalau di sekitar pekerjaan konstruksinya ini terkait dengan industri lain, misalnya sudah di situ eksistensi eh, pertambangannya sudah jalan, itu ada risiko. Mungkin ada persyaratan-persyaratan tambahan. Tapi kalau pekerjaan konstruksinya harus berpedoman pada SMKK. Itu ya. Masih ada lagi Mas Amri Siburian. Saya bekerja di Interior Furniture. Furniture. Mau tanya apakah persyaratan tender interior apakah sama dengan dokumen SMKK? Sama ya, sama karena Anda akan bicara tentang risiko. Cuma masalahnya kalau interior furniture itu pengalaman saya, Anda bekerja berbarengan dengan pekerjaan yang lain. Ya, masuknya itu tidak di awal, masuknya di pertengahan atau menjelang akhir sampai selesai. Bahayanya akan beda, Anda juga akan ditanya, nah, tetapi tidak sedetail yang sipil, ya. Nanti Anda juga harus hati-hati, apakah saya harus menyediakan ahli atau cukup petugas K3 atau ahlinya muda madya utama ya. Anda bisa bernego di situ karena Anda bukan main kontraktornya. Ya, tugas Anda adalah memenuhi persyaratan bagaimana mainkonnya. Mainkon itu kontraktor induk mempersyaratkan bagaimana mengendalikan subkon atau pemasok. Mereka punya aturan tersendiri, tetapi dikait-kaitkan juga dengan persyaratan induk yang SMKK. Kelihatannya sih tidak seperti SMKK yang di interior dan furniture, ya. Itu. Oke, Kemudian eh, lanjut lagi dari Pak Dimas nih, Pak. Mas Dimas, penilaian kontraktor Penilaian sesuai dengan kontraktor. dijelaskan tadi atau bisa dirubah dengan owner masing-masing. Ya, tadi itu pedoman ya, pedoman. Tetapi pedoman itu bisa Anda tanyakan ya.
Anda bisa tanyakan pedoman itu karena ada di peraturan, ya, ada di peraturan. Bagaimana Bapak bisa menilai anu isi penawaran kami tentang SMKK, Pak? Apakah banyak Bapak punya format khusus atau format yang berdasarkan aturan yang ada? Anda kalau mau ditanyakan silakan, ya, karena formatnya sudah ada. Bukan bicara isinya, Pak, tapi pemenuhan dari persyaratan tadi yang saya berikan tadi itu, ya. Itu bisa berubah sedikit, masih bisa lah gitu. Apa Mas Oke. Irfan ini bertanya apakah di September di Indonesia mana nih? Ya, apakah di setiap tender Indonesia personalia ada BOQ, Pak? Personalia, Bill of Iya. Quantity ada. Personalia ini ya, masalah K3 ataupun keselamatan konstruksi ada, ya. Tapi personalianya itu maksudnya petugas, ya, petugas kemudian bisa ahli muda madya utama, bisa juga petugas yang di bawah itu seperti petugas darurat, P3K, kemudian petugas kebakaran, flagman, itu ada, ya, ada. Biasanya diisi eh, standarnya, kemudian kita isi jumlah kebutuhannya, ada, ya. Kemudian jumlah pengawas misalnya, ya, kan tidak mungkin ahli itu hanya satu. Jumlah itu ada yang perbandingan 1:40, 1:50, 1:60. Ada itu, ada aturannya. Berarti Anda harus bertanya juga, apakah peraturan perbandingan eh, ahli, misalnya ahli 1:40, 1:50, 1:60 diberlakukan, kan gitu. Anda harus tanya. Kalau panitia tendernya jawab iya, iya berarti kemungkinan Anda punya pekerja sampai berapa itu masukkan karena Anda udah bertanya waktu tender. Perbandingan tadi diberlakukan atau tidak. Kalau tidak dijawab, ya jangan nanti Anda jebol itu masalah personalia K3 atau personalia keselamatan konstruksi. Ya, seperti itu, Mas. Oke, lanjut lagi dari Pak Satibi nih, Pak. Kalau pekerjaan pengecatan di Pengecatan, ketinggian nilainya di bawah 500 juta, apakah masuk ke risiko tinggi, Pak? ya, otomatis ketinggian lantai. Ya, berarti ini pekerjaan di luar kan, ya? Iya, risiko tinggi ini, risiko tinggi. Tetapi risiko tinggi kan kita kunci juga. Kuncinya di mana? Kuncinya di nilai kontrak, ya, nilai kontrak di sini. Nah, biasanya kalau ini pasti dibutuhkan ahli muda nih, ya, ahli muda. Ya, tapi pekerjaannya kan berapa berapa minggu atau berapa bulan, tergantung juga, ya. Ini pasti risiko tinggi ini, ya, risiko tinggi. Oke, baik. Lanjut lagi, Pak, dari Pak Murtala. Bagaimana cara melibatkan pekerja dan subkontraktor dalam penerapan SMKK untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat selama proyek konstruksi? Bisa, ya, itu kalau melibatkan pekerja itu case per case. Ada yang bisa secara umum, contohnya apa? Ketertiban. Ketertiban menggunakan seragam dan APD. Itu bisa, ya. Ketertiban itu berarti dikontrol betul, dimonitor terus, rutin. Anda monitor itu kira-kira 3 minggu, itu sudah terjadi perubahan, ya, di pintu masuk atau per kelompok. Kemudian pertemuan khusus misalnya, ya, atau pertemuan umum, tegaskan itu. Jadi dia bisa tertib, ya. Itu dulu APD. Kemudian alat kerjanya tertib, diperiksa sebelum dikerjakan, diinspeksi, kasih tanda barcode atau kasih tanda inspeksi. Itu nanti mereka terbiasa. Berapa lama? Pengalaman saya sih sebulan 2 bulan, ya. Sebulan 2 bulan mereka menjadi tertib. Nanti kalau mereka pakai alat baru, otomatis mereka minta untuk diinspeksi. Itu untuk melibatkan pekerja. Nanti kalau sudah terjadi budaya, itu Anda pelihara saja, ya, pelihara terus. Tapi nggak boleh berhenti, ya. Nah, kemudian sebelum bekerja kan harus rapi, foto, foto pakai timestamp itu di HP masing-masing, laporkan, kirimkan. Selesai kerja, rapi, sampahnya masukkan ke kantong, nanti ada yang ngangkut, difoto rapi. Itu cara melibatkan yang sangat sederhana. Subkon bisa, subkon itu.
itu kan juga sama, punya pekerja juga ya. Tapi yang jelas mereka harus punya koordinator. Nah, koordinator kalau subkonnya banyak pun bisa dilakukan. Jadi mereka juga harus melakukan kebiasaan harian dari SMKK ya. Jangan terlalu rumit-rumit ya. SMKK itu lebih cenderung kepada sistem, tapi kita perilaku ya, perilaku di lapangan. Tuh Mas, banyak sekali cara-caranya Mas untuk membuat pekerja dan subkon itu menerapkan SMKK. Nanti kalau mau tanya khusus saya berikan contoh-contoh banyak di lapangan yang pernah saya lakukan. Ya, ada yang seminggu berhasil, ada yang 2 minggu, ada yang, tapi umumnya 3 minggu sudah terjadi perubahan. Kalau lebih lama lagi, ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa ya, bisa itu. Nanti pelihara saja. Nah, ini Oke, ada lagi baik. nih, Mas Danang. Ya, Pak Danang, betul. Terkait dengan pekerjaan perawatan pembersihan kaca, Pak, yang di atas 100 meter, RAB di bawah 100 juta. Apakah vendornya harus bersertifikat Kemenaker atau BNSP nih untuk pekerjaannya itu sendiri? Silakan, Pak. Ya, ini kan risiko tinggi ya, risiko tinggi. Di atas 100 meter. Ya, sebetulnya pertanyaannya tendernya swasta atau tender apa? Pemerintah. Kalau swasta, kalau pekerjaan begini kan pekerjaan di ketinggian, ya, pekerjaan di ketinggian kan eh, eh, orang pekerjanya yang bersertifikat, ya. Pekerjanya yang bersertifikat bekerja di ketinggian tuh Mas Arief di media Tama itu juga ada ya. Nah, pertanyaannya siapa yang mengawasi? Nah, yang mengawasi ini tergantung persyaratan tender, ya. Kalau yang mengawasi cukup supervisor K3 ya nggak apa-apa. Yang mengawasi ya, yang mengawasi tidak harus ahli, tidak. Bisa saja di bawahnya supervisor, tetapi pekerja di ketinggiannya yang harus selamat dan mengerti seperti itu persyaratannya. Ya, tidak harus ahli di sini. Tapi pekerjanya Pak yang penting karena ini pekerjaannya kan pembersihan kaca. Kayaknya yang gelantungan-gelantungan ini bisa di situ. Kalau memang nggak ada landasan kerja seperti perancah ya atau perancah gantung, bisa di situ. Ya, Mas Danang. Kemudian masih satu lagi Mas Muhammad Fauzi. Ya, Kami bekerja sebagai rekan kontraktor di perusahaan migas Pertamina. Ingin bertanya tentang ketentuan ketiga dalam tender. Acuan standar dunia migas apa harus ahli K3? Bagaimana sertifikat safety yang masih calon ahli K3? Sedangkan butuh pengalaman minimal 1 tahun untuk pengalaman 1 tahun untuk mendapatkan ahli K3. Apakah ada ketentuan terkait penggunaan jumlah safety dalam... Oh ya, yang pertanyaan nomor 2 ini Anda wajib bertanya juga apakah memang diberlakukan. Karena seseorang pengawas itu biasanya keterbatasannya. Anggap saja seseorang mampu untuk mengawasi 60 ya, 60 orang gitu. Kalau memang iya ketentuannya mau dipakai ya nggak apa-apa 1 banding 60. Kalau risikonya kecil, tapi kalau risikonya besar itu paling 1 banding 40 ya, 1 banding 40 rentang pengawasannya. Tapi karena ini bicaranya di Pertamina, ada persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi ya. Tapi kalau butuh pengalaman memang agak kesulitan ini ya. Biasanya sih kalau di tendernya, kalau di konstruksi benar-benar kan ahli 3 tahun atau madya untuk yang risiko sedang ya. Kalau risiko eh, atas itu kan di slide saya ada tadi ya. Ada yang ahli muda pengalaman 3 tahun atau ahli madya pengalaman 0 tahun. Agak susah. Kembali lagi Mas, kembali lagi kepada persyaratan eh, tender di migas seperti apa. Itu yang harus dikuasai benar dan ditanyakan ya, ditanyakan supaya kita nggak gagal ini, gagal tender ya. Saya nggak bisa menjawab sangat detail karena baca aturan tendernya, ya baca aturan tendernya dan harus bertanya. Ya, itu saja, Mas. oke, baik. Nah, Ada yang ini raise sudah ada hand? yang raise hand nih, Pak. Ya, silakan.
silakan kepada Pak Badru untuk bisa di-unmute terlebih dahulu, Pak. Atau Pak Ashraf. Silakan, Pak Badru atau Pak Ashraf Fandika. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Oke, Pak Badru silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya tadi udah ditanya lewat yang kolom chat ini sih Pak. Oh, Mm-mm. sudah ya. Oke. Baik. Udah dibaca. Oke, kalau begitu Pak Ashraf. Silakan Pak Ashraf Andika Bayu. Silakan bisa di-unmute. Silakan ada yang mau ditanyakan atau Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung silakan bisa klik raise hand ya. Oke, Pak Hendy, silakan Pak Hendy. Baik, Pak. Ya. Ya, saya ini adalah HSE Subkon di proyek tol dan saya mengawasi pekerjaan pemancangan dan kru pancang saya adalah karyawan borongan atau freelance. Yang saya tanya tuh apa sih hak atau yang menjadi prioritas saya jika terjadi insiden ataupun juga biasanya kan kru ini kan eh, suka bandel nih. Kita Mm-mm. ingatkan menggunakan APD. Nah, itu masih tanggung tanggung jawab saya nggak sih? Baik, Dan kan Anda ini kan sub pekerjaan dari Menkon ya. Nah, kalau Menkonnya disiplin tegas dalam melaksanakan peraturan, Anda ikuti saja mereka. Anda ikuti saja. Permasalahan ya, kadang-kadang Menkonnya juga letoy juga gitu ya. Nah, berarti Anda pekerjaannya agak lebih berat. Kembali saja ke Undang-Undang 170 pasal 12 atau 9 hak dan kewajiban pekerja. Itu saja perkuat itu hak dan kewajiban pekerja. Haknya ada tiga, kewajibannya dua. Anda sebutkan. Yang pertama, kewajibannya harus memakai APD, mematuhi peraturan, kan gitu kan? Menyatakan dengan benar kalau ditanya ahli, kan gitu. Nah, ini tiga ini tanamkan terus. Bila perlu, tanda tangan ya, tanda tangan. Ini loh kewajibanmu. Nah, saya wajib apa? Menyediakan alat untuk mengamankan Anda APD-nya. Nah, yang kedua, kalau terjadi dispute, ayo kita naik banding. Kamu kurangnya di mana, saya kurangnya di mana, ayo kita ngambil jalan tengah. Itu dulu ketegasan hak dan kewajiban Undang-Undang 170 aja paling mendasar. Nah, berikutnya, kalau di lapangan itu eh, ada yang bandel, ada yang nggak bandel, itu proses berjalan. Anda harus sering kontrol, Anda harus membangkitkan kesadaran bahayanya apa. Nah, tadi Anda tanya insiden, kan gitu, eksiden. Nah, insiden atau eksiden itu nggak mungkin Anda bekerja sendiri. Anda harus juga ngajak mereka untuk apa? Untuk sadar siapa yang bisa membantu dalam keadaan terjadi insiden. Nggak mungkin satu orang nolongin temennya, nggak mungkin. Itu pasti satu tim. Nah, timnya itu Anda berdayakan. Ada yang mampu eh, pertolongan pertama, alat-alatnya Anda sediakan, latihan. Tujuannya apa? Membangkitkan kebersamaan bahwa kesadaran bahwa kalau terjadi insiden ada tim yang bisa bantu. Itu dulu ya. Ada tim yang bisa bantu. Kita udah latihan. Anda diakui mampu. Nah, berarti kan aman kalau terjadi insiden. Tapi sebelum insiden tadi itu poinnya. Ya, poinnya tadi itu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Hendy untuk jawabannya. Kemudian nih ada Pak Ahmad Julianto. Silakan Pak Ahmad Julianto bisa di-unmute terlebih dahulu. Pak Ahmad Julianto. Oke, silakan Pak. Ya Pak, tapi apa bingung apa yang mau ditanyain gitu. Hmm. Soalnya Oke. yang saya dengar ini dari yang saya dapatkan dari BNSP gitu atau apa gitu, sertifikat ketiga umum gitu kan. Ini semua masih baru bagi saya gitu kan. Mungkin saya ini disebut sebagai pemula gitu Pak. Ya mohon bimbingannya terus Oke. aja Pak. Oke, baik untuk sesi Bisa, pemula gimana Pak? nggak masalah. Itu kan di bawah ahli atau petugas kan banyak yang dibutuhkan. Supervisor, supervisor di lapangan kan nggak mungkin satu orang ahli, nggak mungkin. Pasti dibantu oleh supervisor atau officer.
Ya pasti. Pertanyaannya, apakah sertifikat Anda nggak berlaku? Tidak, karena di dalam konstruksi ada kesempatan atau kewajiban melakukan pelatihan-pelatihan internal. Ya, pelatihan internal itu membuat Anda diakui, contohnya inspeksi, inspeksi, safety, toolbox meeting, kemudian pemeriksaan rambu-rambu. Anda kan bisa diajari di lapangan, ya diajari secara internal oleh proyek. Anda dapat sertifikat internal, berfungsilah sertifikat Anda. Masih banyak, nggak mungkin. Itu banyak kelompok kelompok keselamatan konstruksi itu banyak sekali ya, bukan hanya tergantung satu orang, tidak banyak sekali. Anda bisa melamar di situ, Anda bisa diberdayakan, Anda bisa dibina di situ. Makin lama Anda makin hebat itu. Nggak usah takut, Mas. Saya sudah sering kok bina yang di lapangan masih muda-muda. Sekarang udah jadi semua, udah jadi manajer-manajer safety. Ya, oke Mas. Tapi Tetap Baik, semangat. Yuk. baik. mohon Seperti maaf, itu ya Pak Ahmad Julianto. Oke, lanjut lagi Pak Insinyur Muhammad Asad. Silakan Pak Muhammad Asad bisa di unmute. Ya, Halo, halo Pak. Assalamualaikum Pak. Selamat sore. Waalaikumsalam. Kedengaran Sore ya? Pak, silakan. Ya, Ya, Terdengar Pak. maaf ini lagi di site sambil ngawasin, sambil mengikuti webinar nih. ya, Selamat siang Oke. Pak Domingos. ya siang. Izin Pak, terkait dengan tender, tadi kan terkait pembuatan dokumen RMKK. Pertanyaan pertama saya, pada saat melakukan dokumen tender, itu kan biasanya dibuat oleh owner atau pemilik proyek. Ya. Nah, apakah dalam pembuatan dokumen tersebut, terutama pembuatan dokumen SMKK, dokumen RMKP, apa semua dan sebagainya, haruskah owner itu mempunyai tim khusus untuk pembuatan dokumen itu? Kenapa terkait ini kan tender nih? Bagaimana kita menghitung, bagaimana kita menganalisa, bagaimana kita memprediksi apa yang akan terjadi, bagaimana kita pembuatan jasnya. Itu yang pertama Pak. Terkait sertifikat atau keahlian daripada pihak owner dalam melakukan suatu tender sehingga muncul biaya untuk dilakukan tender. Apakah itu kompatibel? Jangan sampai gini Pak, sudah dilakukan tender ternyata banyak yang miss. Misalnya dianalisanya galian ketinggian 3 meter, ternyata pada saat kita galiannya 10 meter. Nah, pasti kan berubah semua itu JSA analisis apa lagi nih? Izin kerja dan sebagainya pasti kan berubah semua tuh dokumen-dokumennya. Itu yang pertama Pak. Nah, nomor kedua, pada saat mereview dokumen SMKK tender, bolehkah kita menyimpang atau ibarat katanya begini, kita mengusulkan suatu item kan terkait dengan biaya nih, bahwa pada saat nanti ini pelaksanaan lapangan, kemungkinan nilai dari yang dikeluarkan SMK itu lebih besar daripada kejadian yang akan terjadi. Ya, terima kasih Pak. Dua pertanyaan itu. Selamat Wah, sore. pertanyaannya tajam sekali ya. Ya, kalau bicara urut-urutan, Pak, jadi kan ada konsultan perancang ya, konsultan perancang. Saya potong potong tengah aja. Konsultan perancang itu dia sudah punya ini beberapa dokumen yang harus nantinya akan dipakai oleh panitia, ya. Nantinya akan dipakai oleh panitia, termasuk penetapan risikonya, biayanya, biaya SMKK-nya sudah keluar itu, ya sudah keluar. Cuma pada saat mau pengadaan, mau tender, ada panitianya lagi. Panitia pemilihan, panitia dokumen. Nah ini, kalau panitianya tidak kompeten, rusak itu. Biaya ini kan makin makin tajam lagi, ya, makin tajam. Mestinya harus makin tajam. Jangan dikurang-kurangi gitu. Nah, begitu dokumen tendernya siap, maka di launching kepada calon peserta. Nah, disitulah calon peserta harus kritis bertanya, jangan sampai sesuatu yang dikecilkan kita udah tahu akan jadi besar di belakang. Bapak harus tanya, kalau menurut kami biayanya lebih besar dari ini, risikonya apa? Kan gitu ditanyakan. Risikonya kalau dia nggak bisa jawab, ini ada tanda-tanda nih ya. Nah, kalau sudah begitu, seberapa toleransi kita
mau apa adanya tentang biaya SMKK atau kita normalkan aja sesuai wawasannya dia gitu. Karena kan kita pingin menang ini ya, kita pingin menang. Tapi kalau kita mau adu kekuatan ya, kita harus berani ngomong. Ini nggak mungkin Pak, risikonya cukup besar ini. Eh, Perkiraan saya ini pasti besar karena risikonya lebih dari ini, menyangkut lingkungan segala macam ya. Mungkin termasuk taman nasional segala macam. Ini hati-hati waktu tender. Maka klarifikasi tender ada dua kemungkinan. Satu ya, perusahaan yang sangat kritis tentang klaim di masa depan. Klaim itu artinya ada pekerjaan yang akan diklaimnya walaupun tendernya dia menang dulu, atau ya nggak mikir ke situ, penuhin aja dulu masalah persyaratan tender, nanti urusan belakang itu hitung-hitungan lagi atau negosiasi lagi. Nah, hati-hati sekali Pak, karena makin mendekati tender, maka panitia pemilihannya juga harus bagus. Saya kasih contoh Pak, saya pernah tender tapi kalah ya, tapi kalah. Saya ditanya biaya ketiganya berapa gitu. Timnya lengkap, bahkan tim tendernya itu dengan tim kita, kontraktor itu banyakkan mereka. Mereka tanya, berapa biaya ketiganya? Saya balikin. Anda mau bertanya dengan format SMKK atau bukan SMKK? Saya tegesin, ternyata pertanyaannya yang sistem biasa saja. Nah, berarti kan ada di overhead ya, bukan di rincian khusus. Karena di tender dia tidak mensyaratkan rincian biaya SMKK. Nah, saya kan nggak akan ngomong, ada Pak, cukup lah itu untuk biaya SMKK dan rinciannya sudah ada. Jadi hati-hati sekali Pak, belum tentu panitia tendernya itu hebat, belum tentu. Ya, nah, seperti itu Pak di lapangannya Pak. Saya kira mudah-mudahan bisa bisa menjawab itu Pak. Ya, kritis Oke. sekali. Ya, Ya, siap-siap. Makasih Pak Domik, makasih. ya makasih. Oke, lanjut lagi Pak dari Pak Wahyudi. Silakan Pak Wahyudi, bisa di-unmute terlebih dahulu atau Pak Badru, silakan. Oke, Pak Wahyudi silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak. Siang Pak. Izin bertanya berkaitan dengan apa namanya SMKK itu apakah terintegrasi dengan SMK3 dan CSMS? Saya izin bertanya terkait. Suaranya boleh agak besar dikit Pak, terlalu kecil. Iya loh, ya siap. Oke, Ini boleh diulangi Pak. dengan SMKK. Ya, Ini kan apakah SMKK ini sistemnya terintegrasi dengan CSMS atau SMK3? Artinya saya izin menanyakan terkait sistem. ya, ya, ya. Mungkin itu Oke. saja. Terima kasih. Ya, kalau CSMS itu berarti di dalamnya seorang calon menkon di prosedur pengadaan subkon. Jadi waktu diimplementasi Pak, jadi tahapan implementasi itu ada yang namanya prosedur pengadaan subkon. CSMS-nya masuk. Persyaratan CSMS-nya Bapak masukkan. Karena nanti Bapak akan menggunakan subkon, kan gitu kan ya. Jadi terkait. Tapi kadang-kadang juga tidak detail ya. Ada kontraktor yang besar-besar memang persyaratan CSMS dengan nilai-nilainya ya, kualifikasinya seperti apa, dia sudah sangat detail. Dia bisa lampirkan itu. Tapi kalau tidak ya cukup prosedur yang singkat saja bahwa nanti kami akan melakukan evaluasi awal tentang calon-calon subkon, misalnya orangnya, alatnya, bahannya, itu kami kontrol. Kemudian kami seleksi. Cukup sampai di situ aja. Belum sampai ke format penilaian calon subkon pakai CSMS. Jadi terkait Pak, semakin Bapak lampirkan itu semakin bagus ya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Wahyudi untuk jawabannya. Selanjutnya Pak Badru, silakan Pak Badru. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya, Saya kan masih sangat-sangat awam terkait tender itu sendiri Pak. ya, Tadi kan memang udah ada klasifikasinya untuk ahli ketiga konstruksinya gitu kan Pak. ya, Jika case-nya seperti ini Pak, pihak owner itu tidak mencantumkan
harus madya utama atau muda begitu Pak ya. Ya. Apakah bola dalam tender itu kita langsung mengajukan pakai ahli muda K3 konstruksi gitu aja Pak? Nah, Itu yang oke. pertama Bapak. Ya, Untuk yang oke. keduanya Bapak izin, kebetulan saya saat ini baru mempunyai ahli ketiga muda konstruksi konstruksi saja Pak. Mm-mm. Apa ada syarat khusus untuk kemadianya Bapak? Untuk berapa tahun atau persyaratan-persyaratan yang lain? Begitu Bapak. Kalau Terima itu kasih. yang jawab Mas Arief itu berapa tahunnya ya? Silakan Pak. Iya, Ya, saya jawab itu yang nomor sama Pak satu ya. ya. Hati-hati Mas, hati-hati sekali kalau panitia tidak mensyaratkan itu. Kalau Anda nggak tanya, Anda masukkan muda, ternyata lawan Anda memasukkan madya, ya kan? Kemudian ada yang memasukkan utama, kemudian kita nggak sempat nanya, ternyata nilai bobot dari muda madya utama menjadi bermasalah, ya otomatis Anda kalah, kan gitu kan? Karena ini yang dipakai madya. Tetapi kalau Anda bertanya bahwa persyaratan minimal kan mudah. Boleh ya Pak ya? Dijawab boleh gitu. Berarti kalau saya memasukkan madya, saya memasukkan utama, apakah bobotnya sama gitu. Karena minimalnya kan gitu. Ya. Nah, kalau dia jawab, ya kan sudah terpenuhi mudanya. Berarti kalau ada yang memasukkan madya, nilainya sama aja gitu. Oke, kalau gitu Anda kompetisinya ya nggak masalah karena Anda sudah memenuhi persyaratan untuk muda. Jadi kalau ada lawan yang memasukkan madya, ya nilainya sama gitu. Tapi kan harus dipertanyakan. Kalau enggak, Anda tahu-tahu, ya kan musuhmu, kompetitormu lebih tinggi. Berarti yang lebih bagus yang lebih tinggi. Nah, itu harus dipertanyakan itu sebelum Anda memasukkan ya. Hati-hati sekali ya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Badru untuk jawabannya. Baik, baik. Ini Terima kasih ada Bapak. sama-sama Pak. Ada menarik juga nih Pak diskusi dari Pak Frins. Mungkin saya Lagi izinkan untuk. Mas Arief, pertanyaan Oh iya, berapa tahun? 2 tahun ya atau berapa? untuk expire ya Pak. Enggak, jadi naik. Dia mau naik ke madya. Oh, untuk naik ke Madya itu minimal kalau misalkan udah punya yang konstruksi yang muda bisa langsung lanjut ke Madya Pak. Wah, itu. Yang penting lisensinya masih aktif gitu. Tuh. Tidak ada persyaratan khusus setelah berapa tahunnya Oke, gitu. itu. Ya. Oke, ini Pak Frins ya Pak ya. Saya undang Pak Frins dulu. Oke, Pak Frins, silakan bisa di-unmute Pak karena ini panjang nih, cukup menarik nih. Silakan Pak Frins bisa di-unmute dulu Pak Frins. Atau ini Pak Badru Baik, mau. Oke, silakan Pak Frins. terima kasih Pak atas waktunya. Mohon izin Pak Domingo diskusi, Ya. diskusi aja Pak. Kebetulan Mm-mm. Ya. dengan dunia konstruksi ini kebetulan kami juga lagi sedang mengerjakan salah satu proyek konstruksi Pak infra. Jadi ada sebuah case Pak cukup menarik sebetulnya dari kami sendiri. Kami kebetulan kontraktor Pak. Ada pekerjaan di infra dengan salah satu perusahaan milik negara Pak. Mm-mm. Jadi di awal untuk SMKK, SMKL, LRM, PK semuanya kita komit Pak. Baik itu Mm-mm. dari owner, konsultan, dengan kontraktor juga kami kebetulan untuk safety first Pak ya. Semua Mm-mm. pekerjaan berdasarkan SMKK yang sudah disepakati dan dilaksanakan. Tetapi pada implementasi Pak, seiring berjalannya waktu, ini ada sebuah fenomena yang ya mungkin mungkin banyak terjadi atau saya juga kurang paham Pak ya. Mm-mm. Jadi eh kayak ada apa ya degradasi terkait dengan penerapan SMKK Pak. Dan Iya. itu mohon maaf yang harus saya sampaikan adalah justru teman-teman yang di lapangan ini aware semua Pak. Iya. Semua berjalan kayak APD oke, alat-alat Iya. safety device oke, semua pekerjaan high risk juga oke, semua berjalan Iya. sistem. Tapi justru dari pimpinan tertinggi proyek tersebut itu perlahan-perlahan itu mendegradasi, Pak.
mulai dari sepele sebetulnya. Pertama itu sepele seperti penerapan APD ya. Ya. Beliau APD kita ingatkan terus-terusan, kemudian terbiasa Pak. Bahkan Mm-mm. diingatkan, ditegur, nggak usah Mas, nggak perlu. Saya Mm-mm. pimpronya kok, emang ngapain? Itu Oke. satu Pak, sekali. Dua Heeh. kali yang mengingatkan konsultan sama Pak. Ketiga Oke. kali kami sampai Pak, udahlah, dari sama-sama owner deh, HSC-nya yang mengingatkan. Kayaknya Iya. kok susah. Mm-mm. Tetap Pak. Saya sudah Oke. koordinasi kok, nggak perlu Mas. Kalau memang nggak berkenan di proyek, udah keluar aja. Oh Nah, gitu. itu jujur Pak, mendownkan beberapa subkon kami Pak. Iya. Mendownkan beberapa subkon kami yang selama ini sudah aware, sudah bisa berjalan patuh. Akhirnya, mohon maaf, ada beberapa proyek yang mungkin subkon kami atau vendor yang tadinya bisa aware jadi tidak aware Pak. Mm-mm. Karena Bapak Pimpro aja pakai, Pimpro aja nggak pakai Pak, Pimpro aja pakai sandal kok. Oke. Seenaknya sendiri, wah kan repot Pak. Nah, Iya. ini bahkan dari kami HSE, baik itu kontraktor, kemudian konsultan, sampai owner pun Pak, HSE-nya itu kebingungan Pak, mau seperti apa. Oke. Karena mau divide juga, kita juga ada data, tapi ya selalu mengancam, bahkan ancamannya bukan cuma ke personil Pak, sampai ke perusahaan dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Mm. Itu Terus bagaimana ya Pak Dom? gini, Nah, mohon arahan Pak. ada lagi? Sudah Sudah, sampai sudah situ. Pak, sudah Pak, sudah Pak, sudah. Iya. Setiap perusahaan itu punya pride, Mas. Punya standar minimal atau kebanggaan kalau dia mematuhi aturan. Kan gitu kan ya, mematuhi aturan internalnya dia gitu. Dan sepanjang tidak ada kendala keuangan, maka apapun disupport oleh kantor pusat, ya, kantor pusat. Sepanjang Anda melakukan sesuai dengan harga diri, standar minimal perusahaan, lakukan aja terus, ya. Jadi yang dijual adalah diri Anda, perusahaan Anda, kantor pusat Anda. Kan bekerja di lapangan itu yang dijual adalah kepada masyarakat, kepada calon pemberi kerja yang lain. Itu jangan kendor. Itu persyaratan utama. Perkara, nah ini perkaranya tim owner itu tidak mendukung, nanti dia akan kelihatan sendiri bahwa memang mereka yang tidak melaksanakan SMKK. Sepanjang itu bicaranya seperti contoh tadi ya, pakai sendal, ya sudah, nggak apa-apa. Anda tetap menjalankan sesuai dengan harga diri dan pride perusahaan Anda. Apalagi konsultan pengawasnya sama sejalan dengan Anda, sudah jalankan aja. Karena pada gilirannya nanti, pada gilirannya owner sendiri akan membuat laporan. Nah, ini yang nanti dia nggak enaknya itu waktu laporan kinerja proyek kepada atasannya langsung, owner ya, kepada menteri, kepada gubernur, nggak jalan. Ada nggak aturan SMKK? Ada aturan SMKK, ya. Nah, di situ berapa nilainya kinerja leading laggingnya laporan akhir dari proyek itu. Nah, kalau tidak ada atau hasilnya buruk, ya yang tanggung jawab kan bukan kontraktor pengawasnya, ownernya itu sendiri, ya. Nggak bisa, ada tetap harus kuat harga diri perusahaan, ya. Pertanyaannya, apa ada perusahaan yang seperti itu? Ada di swasta, tapi di swasta, oh dia nggak peduli. Ownernya mau seperti apa, pokoknya harga diri saya, perusahaan saya seperti ini, saya nggak mau turun sedikit pun. Tidak mau turun, tidak menggunakan APD, tidak. Semua persyaratan undang-undang saya penuhi. Kenapa? Kan gitu. Kalau Anda mau bandingkan peraturan SMKK dengan peraturan SMK 3, kan gitu kan, atau peraturan K3, di Undang-Undang 170, owner tidak bisa dijerat. Owner tidak bisa dijerat kalau berdasarkan Undang-Undang 170, ya.
Yang dijerat adalah pemberi kerja, ya kita lah kontraktornya ke bawah gitu ya. Owner bisa dijerat kalau tidak menjalankan SMKK, ada pasalnya. Mau dibukain, ada itu ya. Cuman nggak sempat saya buka di sini. Bagaimana kalau pengguna jasa tidak melakukan tugas dan kewajibannya? Ada, ya ingetin aja. Mungkin beliau lupa itu, ya. Itu Mas. Siap, siap, siap. Terima kasih banyak Pak Domi. Yuk. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Frins. Dan ini waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore Pak Dom. Dan sepertinya kita sudah selesai untuk webinar hari ini. Sebelum kita lanjut ke sesi closing, mari sama-sama kita dengarkan closing statement dari pembicara kita kepada Pak Domi. Dipersilakan. Iya, Mas. Jadi kita lihat kalau mau ikut tender ini ownernya siapa, kan gitu. Mau pakai peraturan mana, kan gitu. SMKK, Permen PUPR atau peraturannya sendiri gitu ya. Kalau sudah tahu, tanyakan lebih jauh. Bagaimana mengenai peraturan SMKK-nya murni atau tidak, kan gitu. Karena owner juga banyak yang belum benar-benar menjalankan ya, belum. Tanyakan. Kemudian tadi persyaratan RK, 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 RK itu Anda harus tanya. 10 item itu harus bertanya. Cuma bertanya itu harus strategik. Jangan sampai justru memberikan peluang Anda beradu dengan lawan Anda, kan gitu kan, namanya juga tender gitu ya. Nah, terus Anda harus berani juga bertanya mana yang menggugurkan dan mana yang tidak menggugurkan persyaratan itu. Kemudian Anda fokus, nggak mungkin dia panitia itu akan memeriksa sedetail mungkin, tidak ya, sedetail mungkin tidak. Tapi ada persyaratan yang memang harus dipenuhi karena di dalam rumusan mereka ada evaluasi RKK-nya kan, yang tadi 111 untuk kontraktor, kemudian untuk konsultan itu 20 pertanyaan kan. Nah, seputar itu Anda boleh tanyakan ya, boleh tanyakan. Kemudian persyaratan penanggung jawabnya yang menyangkut personil. Nah, saran saya kalau waktu tender Anda daftar prosedur harus punya ya. Kira-kira ada sekitar 20 sampai 25 prosedur yang paling tidak daftarnya punya dulu, lampirkan. Nanti kalau dia minta detailnya ya sudah siap-siap lah nanti ya belakangan. Nah, karena prosedur ada sekitar 25 prosedur apa saja di SMKK. Siapin aja daftarnya dulu. Ya udah masuk gitu aja, masuk, tapi Anda waktu membuat biaya juga harus hati-hati kan gitu ya, harus hati-hati. Kalau Anda sudah mulai menang, hati-hati juga karena 7 hari Anda harus tanda tangan kontrak ya, kontrak atau disetujui rencana-rencana tadi itu disetujui semua. Nah, akhirnya apa? Ya selamat bekerja. Di dalam perjalanan itu tetap hati-hati. Banyak sekali cara-cara me, apa ya, kiak-kiuk istilahnya itu, mana yang bisa dikurangi, mana yang ditambahi supaya tetap selamat sampai dengan proyek itu selesai. Saya kira itu Pak pesannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Domi ya Ya. sudah sharing hari ini ya. Luar biasa. Semoga apa yang disampaikan Pak Domi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, jangan lupa mengisi absensi ya teman-teman, karena nanti sertifikatnya akan tertayang berdasarkan absensi. Baik, itu saja Pak Domi dan juga teman-teman yang Yes. lain. Dan terima kasih banyak. Jangan lupa Sabtu depan kita hadir kembali. Dan akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Domi, terima kasih Ya. teman-teman semuanya.